Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya akan membawakan sebuah video yang diajukan sebagai ujian tengah semester atau middle test pada mata kuliah Ilmu Dakwah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kun Mar'atus Solihah dengan NIM 220104010056 dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu kita memahami peta konsep dari ilmu dakwah. Ilmu dakwah terdiri dari beberapa bagian, yaitu tinjauan umum, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan, proses-proses dan unsur-unsur dakwah, serta objek studi dakwah. Di sini saya akan membahas semuanya satu persatu dari tinjauan umum terlebih dahulu. Langsung saja masuk ke pembahasannya pertama, yaitu pengertian dakwah. Pengertian ilmu dakwah. Dakwah secara etimologi artinya menyeru, mengajak, dan doa. Adapun secara terminologi yang diungkapkan para ahli dakwah dapat dikatakan sebagai suatu proses yang aktif, persuasif, dan komprehensif. Dengan kata lain, pendakwah harus mencari orang sebagai mitra dakwah, lalu memberikan persuasi dan mengajaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena dakwah. Fenomena dakwah. Pada rentang waktu yang panjang, dakwah merupakan fenomena agama dan sosial yang sama tuannya dengan agama Islam. Dakwah juga merupakan suatu yang tanpa akhir. Antara dakwah dan Islam terjadi hubungan dialektis. Islam tersebar karena dakwah dan dakwah dilakukan atas dasar tuntunan ajaran Islam. Setidaknya ada dua hal yang penting dalam hal ini. Pertama, adanya kebenaran, yaitu pesan-pesan nilai hidup dan kehidupan yang selayaknya dimengerti dan diterima, serta dijadikan dasar kehidupan oleh segenap manusia. Kedua, adanya keterbukaan, yaitu proses penyerah terimaan dan pengamalan pesan antara dai dan mad'u hendaknya terjadi secara manusiawi, berdasarkan atas rasionalitas tertentu dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, perjalanan dakwah bukan hanya perjalanan yang damai, tetapi juga dinamis dan harmonis. Perjalanan dakwah awalnya diperintahkan, dilaksanakan, dan disebarluaskan. Dakwah kemudian disadari sebagai kebutuhan karena searah dengan manfaat dan kegunaan serta penyelamatan. Berikutnya, dakwah pun jadi aktivitas di setiap tempat dan waktu tertentu, menghadapi berbagai situasi, kondisi, dan tantangan zaman. Dengan demikian, bagi juru dakwah untuk mempermudah menyampaikan dakwah dan juga agar mudah dipahami oleh sasaran dakwah, maka sebaiknya dakwah dilakukan dengan menggunakan media yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan keadaan masyarakat yang tidak sama, di mana satu sisi sudah maju dan sisi lain masih ketinggalan. Selanjutnya, dakwah ditinjau dari segi semantik. Dakwah ditinjau dari segi semantik. Penelusuran makna dakwah yang diambilkan dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Sebagai suatu kesatuan dalam perkembangannya, dakwah memiliki 3 komponen, yaitu pelaku dakwah atau pendakwah, mitra dakwah, dalam buku Ilmu Dakwah karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. 10 macam makna itu ialah mengajak dan menyeru, baik kepada kebaikan maupun kemusyrikan, doa, mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, mengundang, malaikat Israfil sebagai penyeru, panggilan nama atau gelar, serta anak angkat. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu definisi ilmu dakwah menurut para ahli.
Definisi ilmu dakwah menurut para ahli. Pertama, Abdul Al-Karim Zaidan. Dakwah adalah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam. Kedua, Nasaruddin Razak. Dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Ketiga, Abdul Qadir Munshi. Dakwah ialah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan. Yang keempat, M. Arifin. Dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama, message atau pesan yang disampaikan kepadanya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat manusia, terutama umat Islam. Kewajiban dakwah berdasarkan pada surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan surah Ali Imran 104 terdapat perbedaan penafsiran tentang kewajiban berdakwah, sehingga ada yang memahami bahwa dakwah itu fardu kifayah dan ada pula yang memahami dakwah itu fardu ain. Dan perbedaan pemahaman inilah yang mendasari adanya dakwah umum dan dakwah khusus. Dakwah umum adalah dakwah yang dilaksanakan oleh pribadi-pribadi antara satu sama lain. Maka di sini tidak disyaratkan adanya keahlian dan keterampilan khusus. Mereka cukup melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan dan tugas serta bidang mereka masing-masing. Dalam dakwah umum ini berarti setiap pribadi harus mengambil bagian tertentu dari kewajiban tersebut. Selanjutnya adalah dakwah khusus. Dakwah khusus yaitu dakwah yang ditunjukkan kepada masyarakat umum dengan jalan menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan penerapannya terhadap manusia yang beraneka ragam. Hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan mengetahui rahasia-rahasia syara dan hikmah-hikmah agama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi dakwah. Fungsi dakwah. Dakwah memiliki fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku yang baik. Secara umum, dakwah dapat dilihat dari dua segi. Pertama, segi tingkatan isi atau pesan dakwah. Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu A. Menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran Islam yang disampaikan, sehingga orang mempunyai persepsi atau gambaran yang jelas dan benar dari apa yang disampaikan. Menanamkan pengertian merupakan langkah awal yang harus dicapai dalam aktivitas dakwah, karena dari pengertian yang jelas, seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide itu. B. Membangkitkan kesadaran, yaitu menggugah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. Dan dengan bangkitnya kesadaran ini merupakan ambang ke arah tindakan amaliyah atau realisasi perbuatan. C. Mengaktualisasikan dalam tingkah laku, yaitu sebagai realisasi dan pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, menimbulkan tingkah laku dan perbuatannya, senantiasa didasari oleh ajaran Islam, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu benar-benar berintegrasi dan tercermin dalam kehidupan manusia. D. Melestarikan dalam kehidupan, yaitu suatu usaha agar ajaran Islam yang telah terrealisasi dalam diri seseorang itu dan masyarakat dapat lestari dan berkesinambungan dalam kehidupannya.
Untuk melestarikan ajaran Islam dalam kehidupan manusia, dakwah memperhatikan segi-segi. 1. Preventif, yaitu usaha pencegahan sebelum timbulnya penyimpangan dari norma agama dengan berusaha mencari pangkal penyebabnya dan cara mengatasinya. 2. Edukatif, yaitu mendidik, membina, dan memperbaiki masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. 3. Rehabilitatif, yaitu memperbaiki kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam masyarakat berupa penyelewengan, pelanggaran susila, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Kemudian diarahkan kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dari segi misi perubahan masyarakat atau taghyir, M. Syafaat Habib memberikan penjelasan tentang fungsi dakwah sebagai agen perubahan masyarakat sebagai berikut. 1. Dari segi praktisnya, maka dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia. 2. Dari segi natur atau keadaan manusia sendiri, maka dakwah bukan saja hanya mengubah natur manusia, akan tetapi justru dakwah akan mengembalikan manusia kepada natur atau fitrah yang benar menurut kata hatinya. 3. Dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, maka dakwah sebenarnya memberikan angin baru dan pedoman yang akan lebih menguntungkan kultur dan sivilitas manusia. 4. Dari segi kehidupan manusia dan tujuan hidupnya, maka dakwah akan memberikan filter atau penyaring, akan memberikan arah dan selalu akan meluruskan arah hidup manusia apabila sewaktu-waktu terjadi penyelewengan dalam diri manusia. 5. Dari segi diri manusia, terutama dari segi psikisnya, maka dakwah dapat memberikan pengembangan psikis yang lebih baik dengan kenyataan bahwa dakwah akan selalu memberikan motivasi terhadap perbuatan baik dan mengadakan penekanan terhadap setiap perbuatan yang negatif, yang keji, dan tidak baik. 6. Dari segi keinginan manusia yang selalu berkembang, yang sering membahayakan manusia, maka dakwah memberikan pengetahuan mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan dalam memenuhi kepuasan dan keinginan manusia, sebab tidak semua yang tidak disenangi oleh manusia itu buruk. 7. Dari segi perlunya manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dakwah merupakan misi uluhiyah yang mengajarkan moralitas, etika Islami, dan pengembangan rohani manusia, menempatkan manusia dalam kedudukan yang benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai makhluk yang tertinggi nilai, sehingga tauhid yang murni menempatkan manusia sebagai manusia dan Tuhan sebagai Rabbul Alamin dan alam sebagai alam, bukan sebaliknya, yaitu dengan menuhankan manusia atau alam, atau memanusiakan Tuhan atau mengalamkannya dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dakwah. Dalam proses pelaksanaan dakwah, dalam arti mengajak manusia ke dalam Islam, diperlukan penetapan tujuan sebagai landasannya. Tujuan dakwah mengandung arah yang harus ditempuh, serta luasnya cakupan aktivitas dakwah yang dapat dikerjakan. Pada prinsipnya, tujuan dakwah hanya kepada Allah atau sabili rabbik, tetapi keadaan objek dakwah seperti tersebut variatif. Ada yang kafir, ahli kitab, dan orang-orang beriman, sehingga masing-masing objek perlu ditinjau menurut eksistensinya. Peninjauan yang berbeda bertujuan agar pesan bersifat kondisional dan situasional dan dapat menunjukkan solusi setiap permasalahan yang dialami oleh objek. 1. Tujuan dakwah kepada orang kafir. Penyampaian dakwah secara intensif bertujuan agar mereka beriman kepada Tuhan dan sadar akan kedudukan dan fungsi dirinya sebagai hamba Allah. Fungsi unik yang dimiliki manusia menunjukkan fungsi yang melengkapi kodrat kejadiannya, karena fungsi ini mencakup tugas-tugas peribadatan, sehingga ia dapat disebut sebagai fungsi ubudiyah. Keunikan fungsi ini mengandung makna bahwa keberadaan manusia di muka bumi hanya semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, manusia yang tidak beribadat kepadanya berarti mereka berada di luar fungsinya atau disfungsi. Dengan demikian, mengajak orang kafir ke jalan Islam adalah suatu kewajiban. Dakwah memberikan informasi tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah dan fungsinya guna membawa mereka kepada kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. 2. Tujuan dakwah kepada ahli kitab. Terhadap ahli kitab, Yahudi dan Nasrani,
Al-Quran menunjukkan agar da'i berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia secara universal. Tujuannya agar mereka sadar dan mengakui kebenaran segala yang diturunkan Allah kepadanya. 3. Tujuan dakwah kepada orang beriman. Predikat mukmin diberikan kepada seseorang setelah tumbuhnya tauhid rububiyat dan tauhid uluhiyat. Pelaksanaan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Efek amal soleh yang mereka lakukan adalah terbentuknya akhlak mulia dan di akhirat mendapat pahala mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu proses dakwah. Proses dakwah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan berdakwah dengan 3 cara, yakni dengan cara bil hikmah, al-mau'iziyah al-hasanah, dan mujadalah bi allati hiya ahsan. Kita akan membahas di sini satu persatu. 1. Dakwah bil hikmah, menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. 2. Al-mau'iziyah al-hasanah. Secara bahasa, mau'izah hasanah terdiri dari 2 kata, yaitu mau'izah dan hasanah. Kata mau'izah berasal dari kata wadaya idhu wa'adan idatan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sedangkan hasanah merupakan kebalikan dari sayyi'ah yang artinya kebaikan. Secara istilah, menurut Abdul Hamid, al-mau'izah hasanah merupakan salah satu metode dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. 3. Mujadalah bi allati hiya ahsan. Mujadalah bi allati hiya ahsan secara umum diartikan dengan bertukar pikiran dengan baik, berdialog atau berdiskusi dengan cara yang baik. Tentu saja dengan arah diskusi yang baik itu bentuk diskusi yang dilandasi dengan penggunaan bahasa yang baik. Dalam hal ini disebut dengan bahasa dakwah. Yang dimaksud bahasa dakwah ialah tutur kata atau bahasa lisan. Bahasa lisan di sini bercirikan bunyi bahasa yang dihasilkan suara manusia dan diterima oleh telinga khalayak. Selanjutnya ditafsirkan oleh otak khalayak. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Di dalam unsur-unsur dakwah dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Da'i, 2. Mad'u, 3. Maddah, 4. Wasilah, 5. Thariqah, dan yang ke-6 athar. 1. Da'i. Di dalam subjek dakwah ada yang disebut dengan ulama, da'i, mubaligh. Subjek tersebut melaksanakan tugas-tugas dalam berdakwah. Pelaksanaan tugas dakwah bisa dilakukan perorangan ataupun berkelompok. Seorang da'i menempati kedudukan yang terbaik dan terhormat di hadapan Allah. 2. Mad'u. Secara etimologi, kata mad'u berasal dari bahasa Arab artinya objek atau sasaran. Secara terminologi, mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim dibuat jamaah yang sedang menuntut ajaran dari seorang da'i. 3. Maddah. Materi dalam kegiatan dakwah meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-Quran melalui Rasul-Nya. Ajaran tersebut tidak hanya berupa teori, akan tetapi juga perbuatan para da'i, sehingga audiens akan menganggap bahwa da'i tersebut patut dicontoh. 4. Wasilah. Media dakwah sebagai alat perantara bermanfaat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak. Sedangkan menurut Wardi Bakhtiar, media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Pada saat zaman modern seperti ini yang berupa televisi, radio, internet, dan lain-lain.
5. Thorikoh. Metode dakwah adalah berasal dari bahasa Yunani, asal kata dari metode berarti jalan. Secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjalani syariat Islam secara murni dan konsekuen. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk mencapai tujuan di atas dasar hikmah dan kasih sayang. 6. Athar. Pengertian dari athar itu sendiri adalah sisa, tanda, efek, atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Pentingnya pemahaman tentang athar adalah untuk dievaluasi, dianalisa yang akan mengacu pada tindakan dakwah berikutnya. Karena yang sering terjadi adalah pemahaman setelah selesai dakwah maka sudah selesai adalah hal yang salah. Karena bagaimanapun dalam dakwah pasti ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang terjadi, dan hal ini dapat diperbaiki untuk proses dakwah yang selanjutnya. Selanjutnya adalah objek material ilmu dakwah. Objek material dakwah yaitu semua aspek ajaran Islam hasil ijtihad dan realisasinya terhadap sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan yang terdiri dari 1. Pendakwah. Dalam hal ini, objek ilmu dakwah adalah si pendakwah itu harus mampu menguasai materi-materi yang ingin disampaikan, seperti menguasai Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, sejarah, dan lain-lain. Dengan menguasai semua ini, pendakwah akan lebih mudah untuk mendakwahkan apa yang diinginkannya. Kemudian, si pendakwah itu juga harus mempunyai sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, sopan, dapat membaca keadaan, mudah tersenyum, sabar, ikhlas, dan lain-lain. 2. Mitra dakwah. Mitra berarti teman, dapat diartikan juga dengan orang yang mendengarkan dakwah. Di sini, mitra dakwah sangat membantu proses jalannya dakwah itu sendiri. Karena bagaimanapun hebatnya dai, apapun yang disampaikan tanpa adanya pendengar, saya kira tidak ada faedahnya. Dengan demikian, mitra dakwah termasuk dalam unsur-unsur objek dakwah. 3. Metode dakwah. Metode adalah cara penyampaian sesuatu kepada audien dengan menggunakan cara sebaik mungkin. Pada zaman Rasulullah, tatkala beliau mengembangkan ajaran Islam, mula-mulanya dengan siriyah atau sembunyi-sembunyi, karena pada masa itu Islam masih dianggap asing. Penduduk-penduduk Mekah masih menyembah berhala. Tetapi setelah Islam sudah banyak pengikutnya, baru Rasulullah mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Yang keempat adalah pesan dakwah. Seorang pendakwah tujuan utamanya adalah menyampaikan materi-materi atau pesan kepada mad'ulah, orang yang mendengarkan dakwah. Dalam hal ini, pendakwah harus dapat mengetahui pesan apa yang harus disampaikan agar mad'ulah dapat menerima dengan baik dan mudah memahaminya. Yang terakhir adalah objek formal ilmu dakwah. Sudut pandang yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Usaha manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam bahkan memperjuangkannya. Objek formal ilmu dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabligh adalah penyampaian pesan oleh dai terhadap orang-orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, pengembangan masyarakat. Pengembangan berarti memperluaskan jaringan Islam, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tetangga. Sebagai contoh, Rasulullah telah mengembangkan Islam dimulai dari keluarga, sehingga Islam berkembang ke seluruh Mekah sampai ke Madinah, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga adalah manajemen dakwah. Manajemen adalah cara bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dalam hal ini, manajemen dakwah sangat penting untuk membentuk agar dakwah yang disampaikan dai dapat diterima oleh mad'ulah. Mungkin sekian video middle test dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thanks for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.